Hari ini saya masih diingatkan Tuhan untuk melanjutkan apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu tentang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan kepada kita bahwa awal dari segala malapetaka di muka bumi ialah waktu malaikat Lucifer dan manusia pertama mengalihkan fokus utama hidupnya dari Tuhan kepada diri mereka. Itulah yang disebut ego. Jadi Lucifer jatuh ke dalam dosa. Hawa jatuh ke dalam dosa bersama Adam adalah saat mereka mengalihkan fokus utama hidup mereka dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Itulah yang berkelanjutan. Sesungguhnya di muka bumi, setiap kali manusia mengalihkan fokusnya yang utama dari Tuhan menjadi fokus kepada keinginan mata, keinginan dunia, keangkuhan hidup, kata 1 Yohanes, maka itulah yang selalu awal dari masalah kehidupan mereka. Kita tahu persis ada banyak contoh. Tapi pada waktu orang-orang bertahan, memfokuskan hidupnya, mengutamakan Tuhan, itulah yang selalu menjadi alasan mereka berkenan kepada Tuhan. Maka pagi ini saya akan membacakan kepada kita beberapa ayat yang menegaskan kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengalihkan perhatiannya kepada kita dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Saya mulai dari Kejadian 22 ayat 12. Ini cerita tentang Abraham yang mengutamakan Tuhan. Ayatnya berkata seperti ini. Singkirkanlah pisau itu, jangan kau bunuh anakmu, seru malaikat Tuhan. Karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu, sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun. Ketika Abraham mengangkat kepalanya dan memandang sekitarnya, ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Maka Abraham mengambil domba itu sebagai pengganti anaknya untuk dipersembahkan menjadi kurban bakaran di atas mezbah. Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan, sebutan yang dipakai orang sampai sekarang. Kita tahu cerita ini. Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang diperolehnya di masa tuanya, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Bukan dipersembahkan menjadi hamba Tuhan,
tapi korban bakaran. Dipersembahkan menjadi hamba Tuhan. Tidak selalu orang siap. Tapi ini diminta dipersembahkan sebagai korban bakaran. Itu artinya Ishak harus dibunuh. Ishak harus dibakar. Itu tidaklah mudah. Tetapi Abraham memilih mengutamakan Tuhan dan memberikan dan membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Itulah kota Yerusalem yang sekarang. Abraham tidak berpikir panjang, tidak memberikan tawaran sedikit pun kepada permintaan Tuhan. Dibawanya Ishak berjalan terus sampai ke Gunung Moria. Mezbah dipersiapkan. Ishak diletakkan di atas mezbah. Pisau dicabut hendak membunuh Ishak untuk dipersembahkan. Tuhan melihat hati Abraham bahwa dia tidak ragu sedikit pun mengutamakan perintah Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat ini. Aku tahu, kata Tuhan, bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu. Itulah sebabnya Abraham menjadi tokoh yang sangat penting bagi Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, membaca ayat ini, saya sedikit memikirkan, sesungguhnya bukan Ishak yang dibutuhkan Tuhan untuk mati dan dikorbankan. Tuhan hanya butuh hatinya Abraham. Seperti apa sesungguhnya hati Abraham. Sebab setelah Tuhan tahu Abraham mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan pun mengutus malaikat untuk berseru kepada Abraham, jangan bunuh anak itu. Sebab aku sudah tahu sekarang, kau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang saya cinta, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar dari cerita ini, maka sesungguhnya yang Tuhan butuhkan adalah hati setiap orang percaya. Hati kita perlu diuji. Apakah kita lebih memilih mengutamakan Tuhan atau mengutamakan hidup kita? Kalau kita mengutamakan Tuhan, itu cukup bagi Tuhan. Maka saya ingat waktu Tuhan berkata kepada Israel, ingatlah seluruh perjalananmu selama 40 tahun di padang gurun. Hanya untuk menguji apa yang ada di dalam hatimu. Jadi perjalanan 40 tahun di Mesir bukan untuk menghukum Israel. Hanya untuk Tuhan tahu apa yang ada di hati bangsa itu. Jemaat Bukit Sion, sampai 2 kali Tuhan mendorong saya untuk mengingatkan kita. Kita harus terus berpikir untuk kita mengutamakan Tuhan
dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita mengalihkan fokus kita mengutamakan Tuhan dan mengalihkannya kepada yang lain. Menarik cerita ini kalau diperhatikan selanjutnya. Setelah Tuhan tahu Abraham mengutamakan dia dalam hidupnya, Tuhan bilang jangan bunuh Ishak. Lalu Tuhan sediakan pengganti. Sesungguhnya apapun yang Tuhan minta dari kita, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan siapkan pengganti bagi kita. Tuhan tidak akan berhutang. Kalau Tuhan minta uang kita, menguji apakah hati kita mengutamakan Tuhan, Tuhan ganti itu. Kalau Tuhan minta waktu, kalau kita siap mengutamakan Tuhan, Tuhan ganti itu. Umur panjang di tangan kanannya. Jangan takut. Kalau kita sibuk melayani Tuhan, kita kasih kita waktu yang panjang untuk hidup kita. Kalau kita sibuk mengutamakan Tuhan dalam aspek apapun dalam hidup ini, Tuhan kasih ganti. Tuhan kasih ganti. Tuhan tidak akan pernah melupakan perbuatan tangannya. Utamakanlah Tuhan seperti Abraham. Tuhan tidak sedang minta apa yang kita punya. Tapi Tuhan sedang meminta hati kita mengutamakan Dia. Percayalah, kita beri uang, Tuhan kembalikan itu. Tuhan, kita beri waktu, Tuhan kembalikan itu. Kita berikan perasaan yang disebut korban perasaan. Tuhan ganti itu. Tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Tuhan. Yang kedua, saya baca Ulangan 14:23. Bawalah persepuluhan itu untuk dimakan di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk kediamannya, yaitu 1/10 dari gandummu, anggurmu, dan minyak jaitunmu, dari anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Perhatikan kata ini. Maksud memberikan persepuluhan itu ialah untuk mengajar kamu supaya kamu selalu mengutamakan Allah di dalam hidupmu. Maka Yahweh Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dan pekerjaanmu. Tuhan menguji hati kita supaya Dia ada alasan memberkati hidup kita dan memberkati pekerjaan kita. Bukan Tuhan tidak punya. Dia punya segala yang ada. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu yang kita tahu dengan kata Tuhan mencipta, dari kata bara di dalam bahasa Ibrani. Mencipta dari kata bara artinya mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan,
Itu maknanya. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau Tuhan minta kita mempersembahkan seperti disebut di ayat ini secara spesifik perpuluhan kita dari semua yang kita peroleh, maksudnya memberikan persepuluhan itu ialah untuk mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah dalam hidupmu. Maka dilanjutkan di ayat 29. Maka Yahweh Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dalam pekerjaanmu. Maksud dari semua yang dikehendaki Allah dalam hidup kita cuma satu. Kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Jangan buat Tuhan itu hanya sekedar samben. Melayani Tuhan jangan buat sekedar samben. Tapi jadikan itu yang utama. Maka kita menjadi utama bagi Kristus. Saya baca yang ketiga di 2 Tawarik 15. Seluruh Yehuda sangat senang atas perjanjian dengan Allah itu. Mereka menyambutnya dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa. Mereka mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan berkenan ditemui mereka. Ia pun mengaruniakan kepada mereka keadaan yang aman dan tentram di seluruh negeri itu. Yehuda merespon ajakan Raja Yosafat untuk membuat perjanjian, semua mengutamakan Tuhan. Di kala itu ada banyak ketidaknyamanan di Yehuda. Musuh silih berganti mengganggu mereka. Lalu firman Tuhan datang kepada Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Yosafat umumkan kepada seluruh umat Yehuda agar semua mencari Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan. Maka di ayat ini disebut seluruh Yehuda sangat senang atas perjanjian dengan Allah. Mereka menyambutnya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Mereka mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Itulah kebenarannya. Maka Tuhan pun mengaruniakan kepada mereka keadaan yang aman dan tentram di seluruh negeri itu. Sejak mereka sepakat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Yehuda dilindungi Tuhan dari setiap musuh. Negeri itu aman. Negeri itu tentram seluruhnya. Jemaat Bukit Sion, utamakan Tuhan. Hidup kita akan dituntunnya kepada keadaan yang aman, tentram, selalu di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan bukan pilihan.
itu adalah prioritas yang harus didahulukan, yang harus diutamakan. Tuhan Yesus memakai bahasa yang sedikit berbeda, tapi punya maksud yang sama. Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Itu hukum yang terutama, yang pertama. Yang terakhir, Lukas 12:31. Ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan kalian dari hari ke hari. Apabila kalian mau mengutamakan kerajaan Allah. Masih kurang jelas bagaimana? Sangat jelas. Ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan kalian dari hari ke hari. Apabila kalian mau mengutamakan kerajaan Allah. Dari ayat peristiwa Abraham sampai kepada masa Kristus, jika umat Tuhan mengutamakan Dia, Tuhan tidak kurang berkat, Tuhan tidak kurang kesempatan, Tuhan tidak kurang kuasa untuk menyatakan janji-janji anugerahnya. Amsal mengajari kita, cinta itu lebih kuat dari maut, lebih kuat dari api. Artinya apa? Kalau kita cinta Kristus, tidak ada yang dapat membatasi kita terhadap beliau. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari beliau. Roma menuliskannya. Bukit Sion, saya merasa sangat penting Tuhan mengingatkan ini. Agar tidak ada yang diantara kita menomorduakan Tuhan. Saya cari mengutamakan kerajaan Allah. Seorang hamba Tuhan memberi definisinya adalah fokuslah kepada hal-hal yang rohani. Silakan bekerja. Saya selalu katakan itu dari mimbar ini. Silakan cari hidup setiap hari. Tapi hati tidak boleh terikat dengan itu. Kita boleh bekerja, tapi hati kita terus tertuju kepada Kristus. Itu yang Tuhan mau. Kita boleh sibuk, tapi roh kita selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Itu yang mengutamakan kerajaan Allah. Alkitab tidak melarang kita untuk memikirkan hidup setiap hari. Maka Tuhan sediakan 6 hari untuk itu. Silakan kelola yang 6 hari itu. Tetapi di dalam 6 hari yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan harus tetap yang terutama. Dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki, Tuhan harus di depan. Kalau itu terjadi, kita sudah baca tadi
anugerah-anugerahnya. Saya suka kata ini. Maka Yahweh, Tuhan Allahmu akan memberkatimu dan pekerjaanmu. Ayat ini dipisah. Tuhan Yahweh memberkatimu dan pekerjaanmu. Tidak cukup memberkatimu saja. Walaupun sebenarnya semua sudah ada di sana. Kalau Tuhan berkata, aku memberkatimu. Ya pekerjaan kita di sana, hidup kita ada di sana. Tetapi ayat ini menyatakan tidak seperti itu. Ayat ini menunjuk sangat spesifik. Maka Yahweh, Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dan pekerjaanmu. Tidak juga disebut maka Yahweh saja. Tapi dijelaskan maka Yahweh Tuhan Allahmu. Ini menekankan penekanan yang sangat dalam. Bahwa Tuhan berdiri di sana sebagai pribadi yang dikenal sejak awal Tuhan memperkenalkan dirinya, yaitu Yahweh. Dan Tuhan yang dikenal sepanjang masa dengan gelar Tuhan Allahmu. Bukit Sion, percayalah Tuhan ada di pihak kita. Asal saja kita mengutamakan Dia. Maka seruan-seruan yang saya sampaikan setiap minggu adalah kehendak Tuhan hidup kita lebih baik. Hidup kita lebih baik seperti yang dicita-citakan Tuhan sejak semula. Kita menjadi gambar Allah dan rupa Allah. Dan pada waktu kita menjadi manusia yang serupa, segambar dengan Allah. Kita ini seharusnya tinggal di Eden. Bukan di luar Eden. Tuhan tidak punya mimpi dan punya rencana manusia keluar dari Eden. Tetapi saat manusia fokusnya dialihkan dari Tuhan kepada perkara dunia, itulah alasan Tuhan mengusir manusia dari Eden. Maka kembalikan fokus kita. Kalaupun kita tidak bisa masuk ke Eden secara harafiah kembali, paling tidak suasana Eden menjadi milik kita. Di sana tersedia semua yang kita butuhkan secara jasmani dan rohani. Bertobatlah, itu kata Alkitab. Kembalikan hati kita kepada Tuhan. Maka Amsal 4:23 berkata, itu ayat kesukaan saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah memancar kehidupan. Hatimu penting. Hati kita penting. Apakah kita mengutamakan Tuhan atau tidak? Tuhan sudah jadikan kita kekasih jiwanya. Jangan lagi melayang pikiranmu kepada yang lain. Utamakan Tuhan. Tuhan mengutamakan hidup kita. Amin.